Pemirsa, dengan sebuah program yang paling heboh di abad ini, sebuah program diskusi yang paling geresi dan sukar untuk dimengerti. Ya, diskusi kita ini akan membahas satu persoalan di negeri ini hanya dengan satu sisi, yaitu sisi komedi. Untuk itu selamat bergabung dalam Jakarta Comedian Club. Pemirsa, ada pepatah yang mengatakan wanita itu tiang negara. Kemajuan negara ini juga ditentukan oleh wanita. Semakin baik wanitanya, negara itu semakin maju. Namun hari ini kita akan berbicara soal perjuangan Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan emansipasi dan kesetaraan gender. Apakah sudah sesuai arah? Apa tidak keluar dari jalur? Nah, hari ini kita akan diskusi dengan tamu-tamu saya yang istimewa ini tentang peranan wanita dan perjuangan Kartini. Ya, kita mulai dari Pak Rudi Saetapi. Pak Rudi Saetapi, pakar hukum. Ya, Pak Rudi, bisa cerita sedikit nggak tentang sejarah Kartini, Pak Rudi? Saya ini pakar hukum. Ya. Dulu kan pakar makan tanaman. Pak itu pakar. Saya kalau ngomong tidak pernah salah. Iya. Yang salah itu orang lain. Iya. Bicara masalah Kartini. Kartini itu punya saudara 5. Iya. Juan, Pito, Kirana, yang 2 lagi ikut TKW. Sebentar Pak, ini Kartini mana ya Pak? Yang jualan gado-gado. Ini Raden Ajeng Kartini maksudnya. Oh bilang. Oh. Bilang dong yang jelas kalau ngomong. Raden Ajeng Kartini Iya. ya yang Saya lihat mukanya nggak jelas ini. yang emansipasi wanita itu Pak. Iya. Kartini. Itu R.A. Kartini. Oh, iya. Raden Ayu Kartini. Oh. Saya nggak boleh salah. Iya. Yang Ucapan saya yang salah. Iya. Ya. Raden Ajeng Kartini itu lahir 22 April. 1 Pak. 21 April. Iya. Yang salah siapa? Pak Rudi. Ya omongan saya yang salah. Iya. Tulisannya nggak ada yang salah. Iya. Jadi Kartini itu lahir 21 April 1879. Iya, iya. Sejak umur 12 tahun itu Kartini dipingit di dalam kartun. Maksudnya di dalam kardus gitu maksudnya? Itu loh Wedana. Kraton. Lah saya kan bukan orang Jawa, nggak bisa bilang keraton. Lah itu? Ya kelepasan dikit lah. Iya, iya. Iya. Jadi Kartini itu membuat buku itu habis gelap terbitlah terang. Oh, iya ya. Kartini itu ya. Ya kan. Terkenal itu. Habis gelap terbitlah terang. Sekarang buku itu ada di mana? Ada di mana itu begitu Pak? Ternyata saya selidiki ada di PLN. Kok maksudnya PLN Pak? Ya PLN habis gelap terbitlah terang. Pemadaman bergilir maksudnya? Oh bukan pemadaman bergilir Pak. Penyalahan bergilir. Nah, emansipasi wanita yang diperjuangkan Kartini, setuju nggak sih Pak Rudi Saetapi kalau wanita Indonesia ini semakin maju Pak? Saya setuju banget wanita pun harus maju. Ya. Tapi majunya itu jangan keterlaluan. Seperti istri saya. Iya, ya. Pengen maju. Saking majunya dia nggak ngelihat, nyemplung ke sumur. Saya udah bilang jangan maju-maju. Nah, seperti banyak Nah, ya. sekarang banyak apa profesi-profesi kaum pria yang diambil oleh wanita ini. Banyak bidang pekerjaan loh yang diambil oleh wanita. Oh Gimana bicara teman-teman? masalah hak kali ini. Hak ya. Iya. Hak perjuangan emansipasi itu kan mempersamakan hak tadi, kesetaraan Iya. gender. Iya Hak benar. wanita mencoba disamakan dengan pria, mereka sejajar lah. Sebenarnya begini, saya setuju dan tidak setuju sebenarnya. Karena kalau wanita menyamakan haknya ke laki-laki, Iya, itu nggak masalah. iya. Tapi laki-laki menyamakan hak wanita itu yang masalah. Kenapa? Karena saya pernah coba, Iya, iya. itu sepatunya istri saya pakai, Iya. itu haknya tinggi, jomplang saya. Itu sepatu. Nah ini Pak politikus ini, Pak Ainut. Pak Ainut, Anda Iya. kan sebagai seorang politikus dari partai besar. Iya. Kenapa sih dibilang partai besar Pak? Oh, partai besar itu tidak melayani eceran, Pak. Iya, Partai besar. Ya. iya begitu. Anda jadi grosir. Apa Dari pertanyaan? perjuangan RA Kartini Pak. Oh, Kartini. Iya. Jadi begini, Kartini ini emansipasi wanita saat ini saya prihatin sebagai seorang politikus. Emansipasi sekarang terlalu kebablasan. Oh menurut Anda kebablasan ya? Iya, maaf Ibu ya. Jadi dulu koruptor itu didominasi oleh kaum pria. Sekarang wanita pun ada yang koruptor. Ada yang Coba, korupsi. iya. Coba Bung Tato,
andainya Kartini masih hidup saat ini, Iya. tentu dia akan menangis, Bung Tato. Karena melihat koruptor banyak itu Pak. Oh, seperti katakan Bung Rudi tadi, Kartini lahir 1879. Kalau sekarang umurnya 134, jelas sakit-sakit nangis terus, bukan karena itu. Jadi karena terlalu tua itu. Oh, iya, betul. Bukan karena ngeliat koruptor. Ya, ya, ya. Tanya lagi, apa? Nah Ya, Pak ngomong ini kan kesetaraan Ya. gender, Kesetaraan kesetaraan gender. gender ini yang diusahakan. Makanya Ya. sekarang sedang diupayakan paling enggak anggota dewan itu bisa memenuhi kuota keterwakilan perempuan di sana ada 30%. Nah, itu Nah. kalau sudah jelas 30% itu saya sangat setuju, Bung Tapi Tato. kenyataannya enggak pernah tercapai itu Pak. Wah, gampang Bung Tato caranya. Gimana cara bisa memenuhi kuota 30% dapat dari mana? Jadi yang 15% dari penjual, 15% dari pembeli. Itu cukup 30%. Ada ini calon tanah. Nah, itu masih ada hubungannya dengan emansipasi. Oh. Betul. Calon dong. Ya. Nah, calon dong ini adalah selaku litbang. Nah, tentunya calon dong sudah melakukan beberapa penelitian mengenai perkembangan dan kemajuan wanita. Nah, apa yang Anda dapatkan dari penelitian Anda, Calon? Saya sebenarnya sebelum saya menyampaikan pendapat saya prihatin dengan pendapat dua pakar ini tadi. Pakar hukum dan politikus. Tuh. Enggak Pakar logis menurut Libang itu enggak logis. Iya. Seperti apa enggak logisnya nanti akan saya sampaikan. Anda mau komplik kan? Ya. Calon dong. Ya, ditahan dulu pendapatnya, setelah itu dilanjut. Jangan kemana-mana, tetap di Jakarta Comedian Club. Terima kasih Anda masih setia di Jakarta Comedian Club. Kembali ke calon perjuangan Raden Ajeng Kartini apa yang sudah dihasilkan sampai dengan saat ini calon dong. Jadi begini, pemahaman kita harusnya sama dulu Ya. tentang perjuangan Kartini. Disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya. Yang jelas perjuangan Kartini kalau kita runut sejarahnya Ya. itu dilanjutkan oleh Dewi Sartika. Oh, iya, Diteruskan Dewi Sartika. Mm-mm. Lalu- Anda kena, jadi Kartini, Dewi Sartika, Ya. itu nggak perlu Fatmawati. Kalau ke Kampung Melayu tinggal lurus, nah kalau belok kanan Senen. Nah itu kalau ke Pulau Gadung harus oper. Itu Ini yang naik PPD Pak. Yang kita bicarakan ini Raden Ajeng Kartini. Pejuang wanita. nanti akan mengarah ke situ. Oh. Ini ya, baru ya, ya. permulaan supaya persepsinya sama, Sama dulu, pemahamannya. ya, Jadi itu artinya nama pahlawan itu sering dijadikan nama jalan. ya. Kenapa? Ya. Ini ada filosofinya. Karena yang namanya pahlawan itu adalah tuntunan, panutan. Panutan. Kenapa dijadikan nama jalan? Ya. Supaya menjadi jalan untuk tuntunan. Oh. Itu filosofi. Nah, kalau Pak Rudi saya tapi pengen jadi nama jalan, bisa meninggal dulu. Pakai nama jalan. Jadi panutan. Jadi panutan. Kalau saya enggak perlu Nah, nama jalan. calon dong selaku litbang. Menurut penelitian Anda ada nggak sih perbedaan wanita zaman Kartini dengan wanita zaman sekarang ini? Apa? Setelah Ini perjuangan dalam momen-momen acara yang saya selalu Ya. gawangi, sering ada pertanyaan seperti ini. Ini pertanyaan yang mendasar, tapi tidak apa-apa saya ulang lagi. Ya. Walaupun saya sudah lupa dulu jawabnya seperti apa. Tapi akan saya coba ulangi. Jelas ada perbedaan. Karena itu berjalan seiring dengan berjalannya waktu. Yang jelas wanita zaman Kartini tua-tua sudah. Bahkan banyak yang sudah meninggal. Iya, Kalau zaman sekarang ada yang muda. iya, iya. Nah, makamnya bahkan ada yang rusak. Jadi perbedaan. Karena keluarganya tidak memelihara. Itulah bedanya. Maksud saya bukan perbedaan usia itu. Itu adalah yang dasar. Oh. Secara fisik. Saya berangkat dari situ. Oh, iya, iya, iya. Masalah fisik lainnya, pakaian. Nah, Pak. Raden Ajeng Kartini memberi contoh memakai pakaian tradisional Jawa. Iya. Keseharian wanita Indonesia zaman Kartini Kartini. memakai seperti itu. Kalau zaman sekarang kan dia hanya dipakai waktu manten, fashion Iya, show, karnaval, ya kan? Karnaval, ya benar. Hanya karnaval dipakai. Karnaval 17-an tuh loh. Iya. Kadang kalau nggak sempat ikut 17 ya 18-nya boleh ikut. Nah, Artinya jelas-jelas beda itu. Cara berpikirnya aja beda. Saya terus terang saya akan menerbitkan sebuah buku. oh,
Oh, dari hasil penelitian Anda. Penelitian saya yang berkaitan dengan peranan wanita. Judulnya apa itu, Pak? Judulnya adalah penelitian Iya. tentang dampak peranan wanita terhadap kenaikan harga BBM. Terus hubungannya apa itu, Pak? Nah, Kenaikan banyak yang bertanya seperti Anda. Hubungannya apa? Hubungannya apa? Anda harus membaca buku saya. Iya, iya, Begitu Anda membaca buku saya, Anda akan tahu bahwa itu tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi Anda tidak perlu bertanya lagi, Lalu udah kenapa pasti. buku itu ditulis kalau nggak ada Untuk hubungannya? memastikan bahwa itu tidak ada hubungannya. Karena kalau tidak saya tulis, Anda pasti akan bertanya, apa hubungannya? Iya, 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 iya. Paham maksud saya? Paham, paham. Hebat. Walaupun agak bingung saya paham. Bagus. Iya. Nanti baca buku saya, Iya, iya. pasti lebih bingung. Nah, banyaknya bidang-bidang kerja, ya profesi-profesi laki-laki yang diambil oleh wanita, gimana komentar? Saya kira itu hal yang lumrah ya. Sekarang kayak seperti ibu-ibu yang di depan kita ini. Dulu zaman perjuangan mungkin belum ada ini wanita-wanita angkatan laut. Iya. Sekarang sudah ada. Setiap angkatan ada korps wanitanya. Iya. Itu adalah emansipasi. Dokter banyak wanita. Dosen Supir banyak. Supir busway, istri wanita. saya malah kebetulan supir busway juga. Itu wanita juga. Iya, iya, iya. Enggak saya suruh jadi laki setelah jadi supir busway. Itu artinya saya menghargai. Itu Oh. hal yang wajar. Memang ada poin-poin tertentu yang tidak bisa diambil oleh perempuan masalah profesi. Ada Dari profesi laki- laki-laki yang tidak bisa diambil. Ada, ini mohon maaf, mungkin saya memakai istilah yang agak diterima agak kurang. Jadi Profesi profesi apa itu, yang Pak? tidak bisa diambil oleh perempuan ini mohon maaf. Ya. Ini bisa dianggap profesi atau mungkin hanya insidental profesi gigolo. Oh, Itu nggak bisa itu perempuan. karena nggak ada gigolo cewek, nggak ada ya. Kalau ada gigala. Gigala putra petir. Udahlah itu, Pak. Pak Enggak, Isa, Anda ini mohon kan- Pak Tato, Iya. sudah nggak bertanya sama Laksen. Sudah, Pak. Pamitan dong yang sopan, jangan main nyelonong. Saya litbang loh. Pak Isa ini kan selaku budayawan. Nah, apa komentar Anda soal Kartini, Pak? Perjuangan emansipasi yang diperjuangkan Kartini. Saya tetap mengikuti perkembangan zaman. Iya. Artinya emansipasi itu harus berjalan seiring dengan kemajuan. Ya. Soalnya apalagi kalau saya mengingat Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini. Putri Indonesia, harum namanya. Iya, iya, iya. Ya. Iya. Ibu kita Kartini, Iya. pendekar bangsa, Iya. pendekar kaumnya untuk merdeka. Ya. Pak Isa, Ya. lagu itu nggak ada ya, nggak ada, Pak. Oh, enggak ada ya? Nggak ada. Enggak ada ya? Iya, Ya. Iya. Terus Anda setuju dengan, kenapa Anda setuju dengan perjuangan Ibu kita Kartini, mendukung apa alasan Anda? Alasannya cuman wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia. Iya. Ya. Sudah lama jual kaset di Glodok. Semakin bingung. Pak Bagus. Nah, ini kalau Pak Bagus ini, mohon maaf Pak Bagus. Ya, Pak Bagus bisa dijelaskan profesinya Pak Bagus? Kebetulan saya kalau dulu bahasanya pengamat ya, tapi kurang keren kalau sekarang pemerhati masalah hak-hak laki-laki gitu kan. Oh, bukan wanita justru yang Anda perhatikan. Sudah terlalu banyak sampai ada kementerian untuk peranan wanita. Ini saya lagi berjuang untuk hak-hak kaum laki-laki gitu kan. Oh, gitu loh. Apa Anda merasa hak laki-laki? Pernah sekali ketika saya baru lulus SMA, saya mau mencoba mendaftar di Iya. salah satu institusi begitu. Ternyata itu ada khusus untuk wanita. Nah, mulai di situ saya tergerak. Ini harus diperjuangkan nih hak-hak laki-laki gitu loh. Oh, Anda mendaftar di situ. Mendaftar di situ dan tidak diterima gara-gara saya laki-laki. Kenapa? Mendaftar di mana tuh? Di Kowal pas waktu itu. Ya Kowal nggak boleh toh Pak. Kowal kan Korps Wanita Angkatan Laut. Wanita, Anda kan pria. Artinya kan begini, kesejajaran itu harus dijunjung tinggi gitu ya. Sedangkan wanita boleh jadi supir busway segala macam. Iya. Kenapa Kowal nggak ada laki-laki? Terus saya sebagai pemerhati hak-hak laki-laki, saya juga menyoroti masalah
kebablasan tadi yang Bung Ainut gitu Iya. ya, yang Bung Ainut utarakan. Sebetulnya kita nggak usah khawatir soal kebablasannya masalah emansipasi. Itu nggak masalah, emansipasi itu misalkan kebablasan itu nggak masalah. Kok nggak masalah maksudnya? Masalahnya begini, ketika Anda merasa bahwa emansipasi itu Kebablasan. kebablasan, Ya. emansipasi Bu, mohon maaf ya. Emansipasi itu kebablasan, Anda tinggal jalan aja terus, 100 meter kemudian Anda putar balik. Anda balik dari situ. Anda naik baja apa naik motor? Naik motor waktu itu Mas. Bisa ngobrol soal emansipasi ternyata melakrak kemana-mana. Jangan kemana-mana, tetap di Jakarta Comedian Club.